Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menjelaskan tentang metode Simplex pada masalah maksimisasi. Ya, jadi untuk memaksimalkan nilai optimalnya. Nah, pada video yang lalu saya sudah membahas untuk masalah ini. Namun saya lihat ada beberapa pekerjaan siswa yang hasilnya itu masih ada step yang keliru, ya. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa langkah-langkah dalam menyelesaikan metode Simplex itu ada menentukan fungsi tujuan dan juga kendala, kemudian mengubah fungsi tujuan dan kendala ke dalam bentuk dasar, ya. Kemudian yang ketiga membuat tabel awalnya, ya. Nah, kemudian setelah membuat tabel awal kita akan melakukan iterasi. Nah, di dalam melakukan iterasi di sini ada prosesnya, apakah iterasinya itu berhenti atau masih harus dilakukan iterasi lagi. Nah, di sini ada syaratnya, ya, yang mana syarat di sini yang kebanyakan para mahasiswa masih keliru. Nah, saya melihat di sini kekeliruannya disebabkan karena tampilan tabelnya yang memang agak sedikit membingungkan, ya. Jadi di sini nanti saya tidak menggunakan tampilan tabel yang mirip seperti ini. Ada beberapa nanti yang sedikit berbeda, ya. Nah, kita lakukan dulu langkah yang pertama, yaitu tentukan dulu fungsi tujuannya. Ini adalah fungsi tujuan, ya, atau fungsi objektif adalah fungsi tujuan. Kemudian di sini ada kendala. Oke, kendalanya itu harus kita rubah dulu menjadi bentuk dasar, ya, yang mana dari pertidaksamaan kita rubah menjadi persamaan. Nah, karena di sini tandanya adalah kurang dari, maka kita tambahkan dengan select variable. Nah, maka di sini nanti diperoleh kendalanya, yaitu nah, di sini kendalanya jadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah dengan S1 sama dengan 60. Nah, S1 ini dia adalah select variable atau variabel select. Kemudian yang kedua, kendala yang kedua yaitu Nah, kendala yang kedua itu adalah 2x1 ditambah 2x2 ditambah S2. Ya, S2 sama dengan 48. Nah, maka di sini kan variabelnya ketambahannya adalah select variabelnya S2, maka variabel S1 itu bisa kita sematkan di sini, tapi dia dengan koefisiennya yaitu 0. Seperti ini. Kemudian yang ini juga sama, untuk variabel yang pertama kita bisa sematkan S2 yang mana di sini koefisiennya adalah 0. Nah, kemudian untuk di fungsi tujuannya kita bisa tambahkan dengan select variable. Nah, namun di sini select variabelnya itu tidak berpengaruh, ya, terhadap fungsi tujuan, maka dia koefisiennya adalah 0. Nah, jadi ini adalah fungsi tujuan, ini adalah kendalanya. Nah, di sini kendala ini, ya, bisa kita rubah menjadi suatu matrik dengan mengambil koefisiennya, yaitu 4, 2, 1, 0. Ya, ini ada X1, X2, S1, S2. Kemudian di sini
2, 2. Oh sorry, ini 4 ya harusnya. Ini 4, 0, 1. Nah, ini adalah 60 dan 48. Oke, nah kalau kita lihat di sini akan membentuk suatu matrik identitas, yang mana matrik identitasnya itu diperoleh dari ini S1 dan S2. Nah ini bisa kita lihat dia adalah matrik identitas ya. Nah dia matrik identitas, maka di sini nanti bisa kita buat tabel ya. Nah langkah selanjutnya yaitu kita membuat tabel simplex yang mana di sini nanti ada iterasi yang pertama. Nah tabel simplex kalau kita lihat itu kalau di sini bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini ada variabel dasar, ini VB, kemudian di sini ada X1, kemudian ada X2, ini ada S1, S2, ini adalah NK ya. Nah kita masukkan dulu ini nilai koefisien dari variabel basicnya itu adalah yang merupakan suatu matrik identitas. Jadi variabel basicnya adalah S1 dan S2. Nah kemudian untuk yang baris pertama ini kita akan mengisi dengan kendalanya, koefisien dari kendala yaitu 4, 2, 1, 0, NK-nya adalah 60. Nah, kemudian di sini ada koefisien dari kendala yang kedua yaitu 2, 4, 0, 1, di sini 48. Oke. Nah, selanjutnya di sini nanti adalah Z-nya, YC ya. Ini adalah koefisien dari fungsi tujuannya, yaitu ada 8, 6, 0, 0. Kemudian untuk yang ini adalah CC. CC itu dapat dari mana? Nah, di sini nanti kita tuliskan yaitu koefisien dari variabel dasar. Ya, berarti ini adalah ZC-nya. Koefisien dari S1 itu adalah 0, S2 juga 0. Nah, kalau sudah tabel ini jadi, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan iterasi ya. Kita akan melakukan iterasi. Langkah yang pertama kita harus mencari dulu
kolom kunci ya. Kita cari dulu kolom kuncinya. Nah, bagaimana menentukan kolom kunci? Jadi menentukan kolom kunci itu adalah kalau di sini nilai Z, nah di sini kolom kunci itu adalah nilai terkecil dari CC ya, CC min YC. Nah, ini. Nah, CC-nya dapat dari mana? Ya, CC-nya itu dapat dari perkalian antara ini kalikan ini ditambah dengan ini kalikan ini. Ya. Jadi diperoleh dari ini dikali dengan ini ditambah yang ini dikali koefisien ini. Nah, ini kita F4 kan ya, karena dia nantinya sama. Nah, ini 0, oke. Nah, selanjutnya ini juga sama. Untuk melakukan ini yaitu yang diperoleh dari ini dikali sini ditambah ini dikali koefisien S2. Oke, nah ini coba kita. Nah, kemudian CC min YC yaitu dari sini dikurangi ini. Ini juga bisa 0 ya. Nah, jadi di sini pada saat iterasi pertama ini baru diperoleh di nilai optimalnya yaitu 0 ya. Kemudian berarti di sini kenapa kita anggap ini belum optimal? Karena masih ada nilai negatif di CC minus YC ya. Nah, kita pilih yang terkecil yaitu berarti kolom ini nilainya terkecil. Nah, kita tandai ya di sini. Nah, kemudian kita akan memilih untuk baris kunci ya, baris kuncinya. Caranya bagaimana? Nah, caranya dengan mencari indeks. Perbandingan dari apa? Jadi perbandingan dari NK-nya dibagi dengan nilai yang ada di baris kuncinya ini. Ya. Nah, maka di sini 60 dibagi dengan 4. Nah, diperoleh 30. Berarti 48 dibagi 2. Maka diperoleh 6. Ini 48 dibagi 2. 24 ya. Nah, maka di sini kolom kuncinya yaitu baris kunci ada di sini. Nah, ini adalah baris kuncinya. Kemudian yang kena kedua-duanya di sini elemen yang terletak pada kolom kunci dan juga baris kunci, dia disebut sebagai elemen kunci. Nah, jadi elemen kuncinya adalah 2. Ini elemen kuncinya. Nah, kemudian
Langkah yang selanjutnya kita akan melakukan iterasi. Ya. Ini berarti kita melakukan, ini tabel awal. Tabel awal. Kemudian kita lakukan iterasi yang pertama, ya. Nah, di sini kita kopikan saja, ini sama. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan untuk menentukan langkah dalam melakukan iterasi, yaitu pada elemen kuncinya kita cari dulu baris di elemen kunci ini. Nah, karena di sini elemen kuncinya ada di bagian sini, ya, maka nantinya variabel basicnya ini dari S2 akan diganti dengan X1 di sini, ya. Nah, maka variabel basic yang ada di sini adalah X1. Nah, kemudian untuk bagian ini semua elemen di baris kedua ini akan dibagi dengan elemen kuncinya. Ya, elemen kuncinya adalah 2. Nah, ini maka ini dapat 1. Nah, keseluruhan ini oke, diperoleh seperti ini hasilnya. Kemudian ini akan lebih baik jika nilai desimal kita ubah ke dalam bentuk pecahan, ya. Nah, kemudian untuk yang sebelah sini, karena di sini tidak ada perubahan, ya, maka di sini tetap variabel basicnya adalah S1. Nah, yang perlu diperhatikan untuk mengisi ini rumusnya yaitu baris S2 baru itu adalah baris S2 lama ini dikurangi nilai kolom kunci baris yang sesuai, berarti 4 ini dikali dengan baris kunci baru. Nah, baris kunci baru adalah ini. Nah, maka ini akan lebih mudah atau lebih jelas jika saya tuliskan di sini. Di sini nanti kan kita akan mencari nilai dari X1, kemudian X2, S1, S2 sama NK. Nah, untuk mencari N1, X1, maka di sini kita ini adalah masukkan dulu nilai awalnya yaitu 4, kemudian 2, 1, 0, 60, ya. Awalnya seperti ini. Kemudian ini nanti dikurangi, ya. Dikurangi dengan nilai kolom baris kunci yang sesuai, berarti 4, yang dikalikan dengan baris kunci baru. Nah, ini yang bersesuai yaitu 1. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Ini berarti nanti dikurangi, ini akan 4 dikalikan yang bersesuaian yaitu 2. Gini. Nah, ini biar lebih jelas harus dikurung dulu. Nah, ini juga sama, berarti ini nanti adalah minus 4 dikali yang bersesuaian yaitu 0. Kemudian yang ini minus 4 dikali yang bersesuaian adalah 1,5. Kemudian yang ini minus 4 dikali dua 4.
Oke. Sebentar, ini oh, ini ada yang salah ya, maaf. Ini itu harusnya nilainya bukan 30. Nah, ini makanya untuk simplek itu memang harus teliti karena ini 60 dibagi yang sini ya. Nah, ini 15. Nah, maka harusnya yang kuncinya itu bukan ini ya. Jadi ini bukan kunci. Nah, jadi kuncinya itu ada di yang baris ini. Baris pertama ini kuncinya. Maka elemen kuncinya ada yang di 4 ini. Oke, jadi ini salah ya. Nah, ini salah. Karena kuncinya bukan yang ada di situ. Nah, maka di sini karena kuncinya ini yang ganti adalah S1 itu ganti jadi X1, oke. Nah, yang ini tetap S2 karena dia tidak berubah. Nah, kemudian yang berubah adalah yang sebelah sini yaitu 4 dibagi 4. 1. Nah, maka ini diperoleh sampai sini, oke. Nah, 2 ini bisa kita rubah menjadi pecahan. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah clear kalau ini. Nah, kemudian untuk pergantian ini, untuk yang baris kedua, berarti ini baris kedua, maka di sini kita ganti, bukan 4. Ini adalah 2, atau kita rubah sajalah, biar lebih jelas. Oke, kita ganti, maka di sini ada yang perlu dirubah ada 2, 4, 0, 1, 48. 2, 4, 0, 1, 48. Oke. Nah, kemudian ini dikurangi dengan elemen kunci di baris ini, yaitu 2. 2 dikali baris kunci yang baru itu 1 yang bersesuaian ya. Kemudian ini 4 dikurangi 2 juga dikali yang ini adalah setengah. Oke. Yang ini adalah dikurangi 2 dikali ini 1/4. Kemudian ini 1 dikurangi 2 dikali di sini adalah 0. Nah, kemudian untuk yang sini yaitu dikurangi 2 dikali yang di sebelah sini yaitu yang baru 15. Oke. Nah, kalau ini kita sudah clear ya. Nah, cara menghitungnya ini berarti saudara tinggal ini dikurangi ini juga. Nah, kalau tidak menuliskan 2 bisa ini kita F4 kan karena dia tetap. Kemudian dikali dengan ini yang terbaru. Oke. Nah, kalau sudah diperoleh hasilnya ini. Kemudian kita cari Z-nya. Ini S2. Ini ZJ-nya ya, Z-nya pastinya sama. Dia pasti sama. Nilainya tetap sama. Kemudian kita cari CJ-nya. Nah, koefisien dari X1 itu adalah 8 ya. Di fungsi tujuannya tadi 8.
kemudian S2 nya ini 0. Nah, maka untuk mencari ini itu adalah sini dikali bagian ini, karena ini nanti tetap di F4 kan, ditambah bagian ini dikali ini kita F4 kan. Oke, nah kalau sudah ini bisa ditarik. Nah, kita lihat ya, di sini setelah melakukan iterasi yang pertama, ternyata nilai Z-nya, ya nilai Z-nya ini adalah 120. Oke, nilai Z-nya itu 120, dari 0 yang ini tadi jadi 120. Nah, maka di sini bisa kita peroleh, apakah ini masih harus dilakukan iterasi lagi, maka kita cari YJ min ininya apakah masih negatif, ya maka di sini ini dikurangi ini. Nah, ternyata masih ada negatif di kolom ini, kolom X2 ini masih negatif, ya maka di sini perlu iterasi lagi. Nah, tapi di sini kita cari dulu kolom kuncinya. Ya, kolom kuncinya ini kita akan menentukan baris kunci dengan mencari indeks terkecilnya. Ya. Nah, ini kalau mau lebih mudah sebenarnya ini tidak perlu. Nah, jadi 2 ini saja indeksnya, maka NK ini dibagi dengan nilai yang ada di kolom ini. Nah, ini 30, kemudian yang ini adalah 6. Nah, maka kita ambil yang terkecil ada di baris kedua ini. Jadi baris kedua, maka elemen kunci itu yang kena baris kunci dan juga kolom kunci, yaitu 3 ini. Nah, maka ini adalah elemen kuncinya, ya. Nah, kalau sudah kita buat tabel iterasi kedua. Iterasi kedua. Nah, ini tinggal kita copy saja. Nah, kemudian kita tentukan yang awalnya, ya, awalnya itu kan variabel basicnya adalah X1. X1 ini tidak berubah ya, karena di sini tidak ini yang berubah yaitu S2-nya. S2 di sini kita ganti dengan X2. Ini X2. Oke. Nah, kalau sudah kita cari baris kedua ini, ya, karena dia merupakan baris kunci, maka diperoleh ini dibagi, bisa dibagi elemen kuncinya ini 3, atau bisa juga elemen kunci yang ada di sini ini. Nah, kita F4 kan. Ini 0, tinggal kita tarik. Nah, di sini ada yang pecahan, kita rubah menjadi pecahan desimal, kita ubah menjadi bentuk ini, pecahan biasa. Oke, ini sudah. Nah, kemudian kita cari baris pertama, elemen pada baris pertama. Nah, di sini sama ya. Caranya sama. Ya, jadi bisa kita tuliskan ini tadi prosesnya seperti ini, tuh caranya sama. Kita tuliskan dulu nilai awalnya dia berapa, kemudian dikurangi dengan perkalian dari ini elemen kunci di baris ini, yaitu setengah, ya, setengah dikalikan dengan
baris kunci yang baru ini ya, nanti bisa dituliskan. Maka di sini ini 1/2. Nah, ini kemudian ada 1, ini 18. Nah, kemudian di sini dikurangi, dia adalah setengah. Nah, maka ini adalah 1/2 dikali yang terus ini adalah 0. Itu. Ini juga sama, dikurangi 1/2 dikali yang sini adalah 1 ya. Nah, ini juga sama, 1 min 1/2 dikali negatif 1/6. Nah, gitu. Terus yang sini 18. Oh, ini harusnya 1/2. Oh, ini harusnya bukan 1 ya, ini harusnya adalah 1/4. Ini 1/4. Oke. Kemudian yang ini 0, maka ini 0 dikurangi setengah dikali yang bersesuaian ini adalah 1/3. Oke. Terus untuk yang NK-nya di sini yang lama itu adalah 15 ya. 15 dikurangi setengah dikali yang bersesuaian ini 6. Nah, ini bisa kita tuliskan ya, kalau menghitung seperti ini lama, bisa kita ini dikurangi dengan ini yang kita F4-kan, kemudian kita kali dengan baris yang baru. Oke, ini dapat 1. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Oke, ini tetap sama ya. Jadi ini sama. Kemudian ini kita bisa hitung. X1 itu nilainya adalah 8. Kemudian X2 itu koefisiennya adalah 6 ya. Nah, kemudian di sini bisa kita cari, yaitu ini dikali di sini F4 ditambah ini dikali 6 ini. Nah, ini kita F4-kan. Oke, ini dapat 8, kita tarik ke sini, caranya sama ya. Nah, ini kalau sudah bisa kita peroleh, kita kurangkan, ini dikurangi sini. Ini 0. Nah, ternyata setelah dikurangkan ini hasilnya semua sudah positif ya, JJ min JJ-nya sudah positif. Nah, maka karena ini sudah positif, maka ini iterasinya sudah selesai. Kemudian nilai maksimumnya itu adalah yang ini. Jadi ini adalah nilai maksimum. Jadi nilai maksimum dari
dari fungsi tujuan Z sama dengan 8x plus 6x2 adalah 132 dengan nilai dari x1 nya 12 dan nilai dari x2 nya adalah 6. Nah, demikian metode simplex untuk masalah maksimum. Ya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.